Ini kan sedang disuguhkan depan mata. Gitu loh, ya masa orang didelok ya mana main gitu. TikToknya zaman sekarang itu lain gitu loh. Goyang-goyang. Nah saya hidup dari zaman TikTok yang berupa batang tadi, sekarang zaman TikTok itu yang berupa media sosial. Tahu informasi yang sebenarnya saya tidak penginkan gitu kan, lebih enak di pesantren. Lebih enak gitu kan. Jangan lupa guys, subscribe, share, and like, and comment di YouTube kami. Oke, selamat pagi. Saya nggak bisa misalnya gini. Tapi menarik ya, nggak ada ya di kurikulum itu ya, apalagi dengan teknologi masuk. Oh, kedokteran pasti ada dosis. Ya kalau kedokteran, Dosis itu maksudnya, ada dosis. lah kayak saya Sebetulnya sehari-hari kita sudah berurusan dengan dosis, cuma belum jadi aware. Jadi misalnya begini loh. kan balik lagi, semuanya kan masuk ke pendidikan. Kalau menurut saya ya didik dan pendidikan itu kan. Jadi pendidikan itu sebetulnya sehari-hari sudah ada dosis. Cuman belum disadari bahwa itu sebuah dosis. Jadi misalnya begini lah. Dosis itu misalnya mengancam gedung. Kalau tulangannya kebanyakan itu juga kontraproduktif. Kalau tulangannya terlalu sedikit itu lemah. Kalau tulangannya kebanyakan itu juga menjadi titik lemah. Kalau ukurannya kebesaran ya jadi titik lemah. Nah, sebetulnya setiap kurikulum kita itu kan mencari titik optimalnya kan, di mana yang paling optimal. Nah, persoalannya kan ketika kita ngitung misalnya kolom, kita menghitung satu dimensi yang aman, sehingga tidak kecil, tulangannya pas, betonnya pas, dan tidak terlalu besar, sehingga hemat, sehingga kita mencari itu yang namanya titik optimal itu di mana. Nah persoalannya karena itu tidak menjadi kesadaran. Ketika kita hidup, kita nggak pakai itu. Kita mengira bahwa mencari keoptimalan itu hanya di mata kuliah, hanya ketika kerja. Tapi ketika kita hidup, kita nggak nyari titik-titik optimal itu. Sederhana gini, orang hidup itu butuh tidur. Tapi Anda bayangkan misalnya 24 jam, 22 jam kita tidur. Itu jadi nggak enak. Bangun tidur sakit punggung. Kuali. Kuali gimana? Yo ibadah, tangi turu ibadah mana? Dosis itu lah. Ya, zaman sekarang memang orang istilahnya ya tidak bisa ngontrol. Ya tadi itu Sebetulnya bukan nggak bisa ngontrol gini loh. dosis Kesadaran bahwa sesuatu harus dikontrol itu yang melemah. Karena di drive atau diarahkan kesadarannya pada sesuatu harus maksimal. udah Harus maksimal. Jadi misalnya begini loh. Ketika Anda beribadah itu semaksimal mungkin. Ketika Anda bekerja itu semaksimal mungkin. Tapi pertanyaannya sebetulnya ketika kita melihat secara terintegrasi, itu kan sebetulnya hidup itu persoalan di mana orang hidup itu harus beribadah, harus bekerja. Nah, bagaimana mengoptimalkan dua hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama? Itu persoalannya. Nah, sekarang kita di drive begini. Orang itu harus bekerja maksimal. Orang harus beribadah maksimal. Padahal kalau kita ikuti, berarti kalau kita harus beribadah maksimal, berarti nggak kerja. Kalau harus kerja maksimal, berarti nggak ibadah. Nah persoalannya ini kan nggak disadari. Kita tetap
yakin bahwa sesuatu yang maksimal itu dalam beribadah maupun dalam bekerja itu bisa dilakukan. Jadi intinya sesuai porsi masing-masing. Ada Ya kita takarannya. harus menepat apa namanya, harus Takaran. menghitung sendiri skala prioritas. Dari skala prioritas itu nanti kita punya formulasi tentang dosis. Nah dosisnya itu yang kita pakai sebagai pedoman dalam kita menjalani hidup. Nah dalam dunia medsos sekarang menentukan dosis itu menjadi lebih susah karena itu tadi kita itu di-drive, diarahkan untuk segala sesuatu itu kita usahakan semaksimal mungkin. Masalahnya di situ satu. Kemudian yang kedua, manusia itu punya kecenderungan untuk mengikuti yang banyak. Nah, ketika kemudian kita membuat sebuah formulasi tentang dosis untuk diri kita sendiri, yang itu kebetulan tidak sama dengan orang banyak. Nah, perlu keyakinan yang lebih ketika kita menjalankan formulasi kita. Karena ketakutan jangan-jangan formulasi saya salah karena orang-orang nggak seperti itu. Tapi berbicara kesadaran sulit zaman sekarang itu. Sulit. Sulitnya dalam artian ya itu tadi. Karena kesadaran kita Semakin liar menurut saya. Enggak, kesadaran kita di tingkat individu itu secara tidak sadar itu dicabut menjadi kesadaran komunal yang lebih dominan. Gitu loh. Jadi misalnya begini, formulasinya menjadi begini. Kenapa beli mobil baru? Lah orang-orang yang punya duit beli mobil baru kok. Tren gitu. Jadi kesadaran pribadi itu melemah, kesadaran komunal, kesadaran bersosial itu yang semakin, identitas sosial itu yang semakin menguat. Identitas pribadinya melemah. Jadi tidak ada kesetimbangan antara identitas pribadi dengan identitas sosial. Masuk ke dalam ini ya berarti ya, kepribadian. Ya memang itu yang dicabut. Gak ada tapi perkuliahan itu. Ya nggak ada. Orang kurikulumnya mengacu kepada ya mungkin biar lebih maju. Jadi terobosan ini. Jadi menarik gini. Tapi sebenarnya itu fundamental loh Pak. Jadi sebetulnya menarik begini, yang masih ada itu di kurikulum pesantren. Ya kan tadi mungkin fundamentalnya, pondasinya adalah tadi agama, terus moral, ada ilmu akidah, fikih. Selain itu, pesantren di dalam membangun identitas pribadi itu sampai begini. Nah, balik lagi ke pesantren. Pesantren itu kan nggak boleh pegang HP. Pegang HP kan hanya sewaktu-waktu. Nah, itu jauh lebih nyaman loh, sebenarnya loh. Jadi gini, kenapa misalnya santri-santri di pesantren nggak boleh pegang HP? Karena itu untuk membatasi informasi dari luar, sehingga yang masuk dan diolah oleh otak dan diri dari santri itu adalah informasi mayoritas informasi yang disampaikan
dan sudah disusun dalam satu kurikulum oleh lembaga pesantren itu. Iya kan, berarti kan jauh lebih bagus daripada kita yang setiap hari bangun tidur nyari HP, ke belakang bawa HP. Jauh lebih bagus bagi kita. Iya, makanya itu. Tapi kan berarti tadi yang diskusi kita awal antara saya tidak pengen tahu informasi yang sebenarnya saya tidak penginkan gitu kan, lebih enak di pesantren. Lebih enak di pesantren. Nah, iya. Karena itu memang dilarang. Jadi di pesantren itu keputusan untuk tidak memakai HP itu ditarik otoritasnya dari otoritas pribadi, ditarik menjadi otoritas lembaga pesantren. Boleh pakai apa tidak, kapan makainya, itu bukan menjadi keputusan santri secara pribadi, tapi hak itu ditarik oleh pesantren menjadi otoritas pesantren, dipaksa. Dan setelah sekian lama dipaksa tidak memakai HP, santri itu akan mendapatkan satu pengalaman, oh ternyata tidak memakai HP itu ya tidak kehilangan kesenangan. Ya, saya bisa menemukan kesenangan-kesenangan lain ketika tidak memakai HP. Iya, makanya itu yang tadi saya maksud di awal diskusi. Malah asik gitu orang pesantren. Cuma kan gini, pertanyaannya kan gini, sekarang pandemi, serba daring, serba online, serba daring, online. Nah, pertanyaannya gitu. Sekarang lihatlah, ya mungkin pandemi ada baiknya. Ada baiknya itu kita tidak menciptakan kerumunan, terus kemudian dengan adanya daring untuk terpapar COVID sangat minim, walaupun ya kebanyakan anak-anak sekolah itu malah pada pergi main, ke nongkrong. Pertanyaannya sebetulnya begini. Kan sebenarnya sama. Gini. Di pesantrennya juga sama. Jenengan punya anak kan? Iya. Sebagai orang tua, sampean bisa mengambil otoritas anak untuk memutuskan pakai HP apa enggak. Ditarik menjadi otoritas jenengan kan? Bisa nggak ngelarang anaknya main HP? Iya. Secara teori bisa kan? Secara teori bisa, tapi secara teori realita ya. bisa dan punya hak. Tapi orang tua sekarang itu nggak sekuat itu. Iya, betul. Kenapa nggak sekuat itu? Pertama, orang tua sekarang itu sangat tergantung pada anggapan anak. Orang tua sekarang itu punya ketakutan yang lebih ketika dianggap jahat oleh anak-anaknya. Sehingga ketika mengambil otoritas itu dan kemudian dibilang misalnya, papa jahat atau mama jahat, itu kita ngepel dan mengembalikan otoritas itu kembali. Itu satu. Yang kedua, kelemahan itu datang dari sebetulnya kita sendiri sebagai orang tua masih ragu untuk memutuskan bahwa anak itu baiknya pegang HP apa tidak pegang HP. Karena masing-masing itu punya kelebihan. Kalau anak pegang HP juga ada kelebihannya, kalau tidak pegang HP juga ada kelebihan dan kekurangannya, dua-duanya sama. Nah, kita tidak kunjung bisa memutuskan, dan orang tua itu ketika memberikan HP pada anaknya cemas akan efeknya, dan ketika tidak memberikan HP pada anaknya, yang terjadi juga cemas akan efek yang terjadi pada anaknya. Dia takut anak-anaknya nanti gaptek macam-macam. Persoalannya kan di situ. Sebetulnya lagi-lagi menurut saya ada kegagalan pendidik di sini. Orang tua itu tidak siap menjadi pendidik. Kemudian kalau ini autokritik gitu ya, guru dosen itu juga tidak siap sebagai pendidik. Pada beberapa hal, tidak semuanya, tidak gagal total itu tidak, tapi di situ gagal.
institusi sekolah, institusi perguruan tinggi itu juga gagal untuk memberikan ketegasan di dalam mendidik. Nah, kenapa bisa begitu? Itu yang saya nggak tahu. Ya karena regulasi yang mewajibkan daring, otomatis butuh device, butuh smartphone, butuh online, aturan. Tapi kan bisa dipakai hanya pada saat jam-jam daring. Saya menarik dalam artian sebenarnya ya itu tadi kita bisa ngadopsi dari pendidikannya pesantren masuk ke kita. Menarik, mengadopsi loh, tidak full sepenuhnya. Tidak full. Iya. Cuman kan gini lah, kita nggak aware juga bahwa selama ini ada pesantren, iya. Cuman kurikulum pesantren itu seperti apa, pendidikan pesantren seperti apa, kita juga nggak tertarik lebih jauh. Kenapa kita nggak tertarik lebih jauh? Lagi-lagi tadi informasi yang kita peroleh itu bukan yang kita cari, tapi yang datang ke kita. Kenapa kita tidak mencari informasi? Karena rasa keingintahuan kita itu sebetulnya sudah sangat kecil. Jadi misalnya gini, jangankan si pendidikan anak, informasi tentang sebetulnya manusia itu siapa, karakternya macam apa, kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, itu kita nggak tertarik. Sehingga informasi tentang iya, termasuk di pendidikan kita kan seperti itu.